adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Semoga masih tetap sehat ya Kak? Iya Kak Nova, adik-adik gimana? Keadaan mama, papa, sehat-sehat juga kan ya? Opa, oma, opung, wah semuanya sehat ya? Iya Kak, semoga sehat semuanya. Adik-adik, Kak Nova nih hari ini terlihat wajahnya cerah ceria loh. Kenapa ya? Kayaknya hatinya lagi senang. Masa sih Kak, kok tahu ya? Tahu dong, kan kali dia tuh kenal banget sama Kak Nova, wajahnya cerah gitu loh. Iya Kak, pagi ini Kak Nova masih bisa beribadah dengan adik-adik. Oh ya betul Kak. Makanya Kak Nova bahagia. Untuk menambah kebahagiaan kita akan bernyanyi lagi Kak. Oh boleh Kak, yuk kalau gitu adik-adik kita mau nyanyi menyatakan sukacita kita ya. Happy ya. Ayo adik-adik. Dengan gerakan ya Kak? Dengan gerakan. Hari ini kita ditemenin sama Kak Samuel. Oke. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Kak. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, semakin happy adik-adik ya. Gimana kalau kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya? Biar lebih semangat. Oh oke Kak, berarti lebih cepat ya Kak ya? Iya. Oke, wah ayo Kak Sam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, Aduh, capek juga ya Kak. Iya. Tapi segar. Jadinya seperti berolahraga. Iya. Tunggu. Kali ini udah lama banget nih ya, nggak rekaman. Jadi ambil nafas dulu. Aduh, adik-adik, capek juga ya. Tapi kita semangat. Yuk, kita mau berdoa dulu ya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah online kami. Kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah kami ini dari awal sampai dengan selesai. Tolong juga Tuhan, sinyal di rumah kami supaya kami semua bisa beribadah dengan baik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, tema hari ini apa ya? Tema kita hari ini, Kak Nova dan adik-adik semua, hati yang mengenal Tuhan. Oh, aku kenal kok sama Tuhan Kak. Yakin Kak? Aku juga sih, tapi kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi loh Kak. Gimana caranya Kak? Nah, untuk itu kita baca bacaan Alkitabnya dulu yuk Kak. Lalu kita akan dengar cerita yang dibawakan oleh Kak Iwan. Oke Kak, mari adik-adik kita siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Nah, kita buka terlebih dahulu Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Udah adik-adik, udah dibuka? Oke, nah sebelum kita membaca Alkitab, kita akan nyanyi dulu ya Kak. Yesus sayang semua. Pasti masih ingat kan? Masih dong Kak. Yuk Kak. Oke.
diingatkan lagi nih Kak Nova, Tuhan Yesus itu memang sayang banget sama kita semua ya. Iya ya Kak. Nah, adik-adik tadi kan sudah disiapkan Alkitabnya kan Kak? Iya Kak. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa yuk adik-adik untuk memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti bacaan Alkitab dan cerita yang diceritakan oleh Kak Iwan nanti. Iya Kak. Yuk adik-adik sikap berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu Tuhan melalui bernyanyi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Iwan. Biarlah firman yang disampaikan oleh Kak Iwan, adik-adik ini dapat dimengerti dan dapat didengar dan dapat dipahami Tuhan. Urapilah Kak Iwan ini dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap mendengar dan hadirlah Tuhan untuk menceritakan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, Yeremia 24 ayat 1-10. Kita dengarkan ya pembacaan firman Tuhan. Kak Nova, sebelum kita mendengar cerita, kita nyanyi dulu yuk lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kasihku. Ayo Kak Sam. Adik-adik kita mendengarkan cerita dengan baik. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya.
Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umat-Ku, dan Aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Iwan semuanya. Wah, Kak Iwan senang banget nih bisa jumpa dengan kalian semua. Kali ini Kak Iwan mau menyampaikan cerita firman Tuhan buat kalian semua ya. Oke. Cerita hari ini tentang bangsa Israel. Iya, bangsa Israel. Dengan biasa bangsa Israel dengan bandel-bandelnya mereka sama Tuhan, yang terus-menerus diingatkan sama Tuhan, tapi mereka terus bandel. Seperti itulah. Nah, akhirnya di kisah kali ini tentang bangsa Israel yang karena kebandelan mereka itu, mereka dihukum Tuhan dengan diberikan kesempatan dijajah sama bangsa lain, yaitu bangsa Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, sebagian dari bangsa Israel itu dibawa sama Nebukadnezar ke negerinya di Babel sana untuk bekerja membangun negaranya di sana. Nah, sebagian lagi masih tinggal di Yerusalem untuk hidup dan tinggal di sana. Nah, yang pertama yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke negerinya sana, mereka sudah hatinya itu sudah mau kenal sama Tuhan, mulai mengenal Tuhan. Nah, Tuhan membuat hati mereka mengenal Tuhan dengan hukuman yang mereka terima sebagai jajahan di Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Sementara nih yang masih tinggal di Yerusalem, yaitu di bawah pimpinan Raja Zedekia pada waktu itu, mereka tuh nggak mau nurut sama Tuhan, nggak mau nurut sama Tuhan. Bahkan ketika Nabi Yeremia yang waktu itu ada di Israel, di Yehuda pada waktu itu, datang peringatkan kepada Zedekia, dibilang, Raja, kita harus tetap bayar pajak sama Nebukadnezar supaya nanti jangan kita dihukum lagi kayak sebagian bangsa kita yang sekarang masih ada di sana. Tapi Raja Zedekia dan pejabat-pejabatnya nggak mau nurut. Mereka bilang, Tuhan pasti jaga kita, Tuhan pasti melindungi kita, nanti bangsa Mesir juga bisa bantu kita. Dia bilang seperti itu. Wah, benar-benar bandel mereka ya. Akhirnya Tuhan kasih tahu ke Nabi Yeremia bahwa bangsa Israel ini ada dua macam nih. Yang satu seperti buah yang segar mereka. Yang satu lagi seperti buah yang busuk yang udah nggak bisa dimakan buahnya. Nah, yang buah yang segar itu yang mana? Nah, itu mereka yang ada di Babel sana, di tempatnya Nebukadnezar. Mereka itu ketika mereka dijajah, mereka hatinya mulai mengenal Tuhan, mulai mereka mengingat Tuhan lagi, baik taat sama Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Nah, Tuhan membentuk hati mereka untuk mengenal Tuhan melalui penjajahan yang mereka terima di sana. Sementara yang di sini, yaitu tadi bandel, mereka menganggap
mereka, kami dijaga Tuhan, meskipun kami nggak nurut apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kami, Tuhan pasti jaga kami. Sombong banget ya. Hati mereka itu nggak baik. Mereka sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Tuhan maunya seperti apa. Nah, akhirnya benar. Nebukadnezar datang lagi, dihancurkan tuh Yerusalem, diangkut semuanya mereka. Pokoknya mereka dijajah lagi di sana. Nah, begitulah keadaannya kalau hati yang tidak mengenal Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, mereka dihukum sama Tuhan. Tetapi bangsa Israel yang sebagian yang ada di Babel yang dijajah sama Nebukadnezar, mereka dipulihkan hatinya oleh Tuhan, diberikan hati yang mengenal Tuhan, sehingga Tuhan janji mereka nanti akan dibawa kembali ke Yerusalem, akan dibangkitkan lagi menjadi bangsa yang besar, Israel yang kuat. Tuhan akan pulihkan keadaan mereka. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia pada waktu itu, bahwa karena mereka diberi pengenalan hati untuk mengenal Tuhan oleh Tuhan sendiri, mereka mau menuruti dan mereka akan dipulihkan. Nah, dari cerita ini adik-adik dan kakak-kakak juga, Kak Iwan juga mau melihat bahwa Tuhanlah yang yang memberikan hati yang mengenal Tuhan. Jadi meskipun ada penderitaan, ada penjajahan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan bisa memberikan hati yang mengenal Tuhan. Tuhan yang bisa membuat hati kita menjadi pulih untuk mengenal Dia. Jadi kita nggak terlalu bersedih, nggak terlalu merasa kenapa kok kayak begini. Nah, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk mengalami hal yang menyulitkan karena Tuhan mau supaya kita semakin mengenal Tuhan. Ya, siapa di sini yang mau hatinya dipulihkan oleh Tuhan supaya lebih mengenal Tuhan? Tunjuk tangan. Wah, terima kasih semuanya mau mengenal Tuhan, semuanya mau hatinya dipulihkan oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan lebih baik lagi. Amin. Cerita kita sudah selesai. Semoga semuanya mau menuruti Tuhan seperti hati bangsa Israel yang sudah dipulihkan. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan berdoa ya. Siapkan hati dan pikirannya. Kak Iwan mau ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya kami semakin ingat bahwa Tuhan saja yang memulihkan hati kami untuk semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pasti adik sekarang sudah tahu kan bagaimana cara mengenal Tuhan lebih baik. Salah satunya yaitu dengan selalu berbuat baik, setia, dan memohon agar kita tetap mengasihi atau menaati Tuhan. Betul Kak, hari dia aja ya bisa kok mengenal baik Kak Nova dan adik-adik. Kenapa? Karena kita dekat gitu ya. Pasti kita sebagai anak Tuhan yang dikasih tidak mau mengenal Tuhan dengan baik. Betul Kak Lydia. Sekarang mari kita baca ayat super ya Kak. Oke adik-adik, ayat super kita kali ini diambil dari Yeremia 24 ayat 7a. Bunyinya, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Nah, kita coba sama-sama ya Kak ya. Ayo kita ulang ya. 1, 2, 3. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Oke. Ayo Kak Nova. Setelah ayat hafalan, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ayo adik-adik, ajak papa mama untuk memberikan persembahan kalian melalui celengan ya Kak. Celengan Iya itu betul kan, yang Kak? waktu itu ya dibagikan ya Kak. Iya, yang sudah ada. Jangan lupa ya, persembahan yang di celengan itu tiap bulan ditransfer ya Kak. Oke, Atau ditransfer. dibawa ke Boleh dibawa ke gereja gereja ya ya, Kak? Kak? Iya, Iya. kalau hari Minggu mama papa mungkin udah beribadah, Iya. boleh dibawa ya. Yuk
Mengiringi persembahan ini kita mau menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi Kak, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, kakak akan pimpin kita untuk berdoa persembahan dan juga doa syafaat ya. Yuk, adik-adik kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa, mau berbicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini untuk dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Bersyukur Tuhan, Tuhan berikan selalu kesehatan kepada adik-adik kami dan juga kepada keluarga, kepada papa dan mama dan seluruh keluarga, supaya semua keluarga dari adik-adik kami ini tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Berkati juga Tuhan sekolahnya adik-adik kami ini, di dalam sekolah mereka kalau mungkin ada yang akan menghadapi ulangan-ulangan, Tuhan juga berkati supaya adik-adik kami ini bisa mengerjakan semua ujian mereka dengan baik dan memberi hasil yang baik juga bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami GKI Rawamangun, supaya gereja kami juga Tuhan berkati dan terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami ini juga bisa mengatasi pandemi saat ini dan kami semua bisa keluar dari pandemi ini dan kembali bisa beraktivitas, bertemu satu dengan lain dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, aktivitas hari ini kita sebarkan di Facebook ya Kak? Oh, boleh. Di WA group juga boleh ya Kak? Iya, Kak. Oh iya, nanti kita akan pasang apa tuh Kak? Foto gitu? Iya Kak, foto tentang aktivitas kita. Oh iya, nanti aktivitasnya difoto gitu ya, Iya. karena Tuhan mengasihi kita. Contohnya ada ya Kak? Ada. Oke Kak, kalau gitu aku mau juga pasang foto aku, nanti aku kirim ke kakak PGS kamu. Sip. Wah Kak, sepertinya nih kalau sudah bicara aktivitas, berarti ibadah kita udah mau selesai nih Kak. Iya Kak. Iya, gimana kalau sebelum selesai kita nyanyi lagi Kak lagu Mari Masuk Hatiku. Jadi lagu ini tuh mengingatkan kita Kak, supaya kita selalu mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku.
ibadah kita sudah selesai nih. Sebelum selesai kita berdoa dulu ya Kak, Iya, untuk Kak. menutup ibadah kita. Nah, Kak Nova yang berdoa ya. Boleh, Kak. Mari adik-adik ambil sikap berdoa, kita mau menutup ibadah kita. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Bapa terima kasih Engkau sudah hadir dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan kami sudah selesai, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan terima kasih kami sudah beribadah, memuji-Mu, menyanyi dan mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan kami juga kepada anak-anak ini Tuhan akan semakin mengenal-Mu dan semakin taat kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah dalam ibadah ini kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan, dan terima kasih buat papa dan mama mereka yang menemani adik-adik ini agar selalu dalam menemani ibadah ini Tuhan. Tuhan, begitu juga kakak-kakak sekolah minggu yang selalu bersedia untuk tampil untuk dalam ibadah ini Tuhan. Berkati kakak-kakak ini Tuhan, berikan mereka kesehatan. Tuhan, hanya inilah doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Terpuji nama Bapa, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Sekolah minggu selesai.